Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas materi yang terakhir, yaitu mengenai evolusi dan agama. Jadi kalau kita kaitkan antara evolusi dan agama, itu sulit sekali dan kita tidak akan pernah menemukan titik temunya, karena bahkan teori-teori evolusi ini sangat bertentangan dengan agama, terutama untuk pembentukan atau makhluk yang berhubungan dengan manusia. Teori-teori evolusi terutama dari ahli-ahli dari sebuah penelitian menyatakan bahwa manusia yang kita kenal dengan Homo sapiens ini berasal dari nenek moyangnya adalah kera. Itu berdasarkan teori daripada evolusi. Karena kita mengalami evolusi, mengalami suatu perubahan dari tahun ke tahun dengan berbagai proses dari kita kenal dari manusia adanya manusia purba kemudian menjadi manusia modern. Nah, ini melalui proses evolusi. Itu berdasarkan daripada teori evolusi. Jadi kalau kita mengaitkan antara teori agama dengan teori evolusi, ini sangat bertentangan sekali karena di teori evolusi bahwa manusia itu mengalami suatu evolusi sehingga terbentuklah manusia modern atau dikenal dengan manusia sekarang Sedangkan berdasarkan agama itu berbeda sekali. Manusia memang diciptakan oleh Pihak Pencipta, yaitu adalah sebagai makhluk yang dikatakan manusia. Ini bisa diartikan ada beberapa pandangan agama, yaitu ini berdasarkan agama Islam bahwa dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, mempunyai asma'ul husna, bertasbih kepadanya, apa yang di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Ini dapat ditarik kesimpulan atau dimaknai berdasarkan agama bahwa kita ini manusia adalah diciptakan, memang dibuat, diadakan, dibentuk rupa dari maha pencipta. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa teori evolusi yang menyatakan bahwa nenek moyang manusia adalah kera, terutama dicatatkan oleh Charles Darwin menyatakan manusia itu berevolusi karena nenek moyang kita adalah kera. Tetapi ini tidak dapat dibuktikan karena ada beberapa rantai atau jaring yang terputus yang tidak diketemukan fosilnya. Ada beberapa fosil kita. Kenapa Darwin menyatakan bahwa manusia berasal nenek moyangnya adalah kera? Ditemukan beberapa fosil sehingga di mana fosil-fosil tersebut menyerupai manusia sekarang, itu sebagai bahan perbandingan. Tetapi ada rantai yang terputus ada beberapa rantai yang terputus yang 100% tidak sama Rantai yang terputus ini ada beberapa fosil yang tidak bisa diketemukan yang membatasi antara manusia dan kera. Jadi ada teori konsep evolusi, konsep ilmuwan muslim yang menyatakan bahwa ini menurut Abu Utmar ini menyatakan bahwa ilmu Irak membuat buku kitab Al-Hayawan hewan-hewan berjuang untuk tetap bertahan hidup, bertransportasi menjadi spesies dan mengatasi faktor-faktor lingkungan Jadi seperti itu ada yang menyatakan. Kemudian satu spesies bisa mengalami transportasi secara jangka panjang sehingga membentuk suatu spesies baru yang kita kenal dengan spesiasi. Ini ada ilmuwan Islam menyatakan seperti itu. Ini berlaku untuk hewan-hewan, tidak berlaku untuk manusia. Ini untuk hewan bisa dibuktikan atau menurut ilmuwan Islam antara evolusi dengan pembentukan atau spesiasi ada hubungannya kalau dikaitkan dengan ilmu Islam tadi ini kayaknya berlaku untuk hewan, bukan berlaku untuk manusia. Di mana definisi teori evolusi biologi adalah teori yang menerangkan proses perubahan yang terjadi pada makhluk hidup di mana teori evolusi biologis adalah sebuah teori yang berupaya untuk menyelidik penyebab dan proses terbentuknya keragaman spesies yang bisa dilihat seperti saat ini. Berarti ini evolusi ini lebih cenderung kepada melihat suatu proses perubahannya, bukan sebuah pembuktian. Jadi bisa kita artikan menurut agama kita bisa terutama agama Islam, evolusi ini memang diakui terjadi evaluasi, tapi terjadinya sebuah proses atau perubahan bukan sebuah pembuktian Jadi menurut teori-teori
evolusi yang dihubungkan dengan para ilmuwan Islam itu menyatakan biasanya lebih cenderung kepada hewan dalam pembentukan atau spesiasi. Kemudian ini merupakan lebih cenderung kepada suatu proses perubahannya, bukan merupakan proses pembuktian. Di mana teori Darwin atau pandangan agama dalam mengemukakan teori evolusi biologis, ya, Darwin tetap mengakui Tuhan pencipta makhluk hidup. Kalimat yang paling akhir yaitu dalam bukunya The Origin of Species tadi, ya, di mana dari sesuatu makhluk yang sama agungnya dari Tuhan Yang Maha Esa, asli yang sedikit saja, dan telah menciptakan olehnya sudah dapat berkembang terus daripada untuk mengira bahwa harus ada tindakan-tindakan pencipta yang baru untuk mengisi lowong-lowongan yang masih terbuka di barisan makhluk-makhluk hidup yang terjadi karena hukum-hukum Tuhan. Jadi pada Darwin ini juga pada teori-teorinya dia tetap mengakui bahwa makhluk itu diciptakan oleh Yang Maha Pencipta yang kita kenal dengan Tuhan, ya. Tetapi ada kalimat-kalimat dari dari buku-bukunya yang menyatakan bahwa spesies ini mengikuti adalah adanya seleksi alam. Kaitan antara evolusi dan biologi, ya, evolusi biologi dan agama, di mana dalam keyakinan agama keseluruhan yang ada digolongkan atas Khalik, yaitu Allah yang menjadikan atau menciptakan makhluk, yaitu segala yang diciptakan oleh Allah. Dengan demikian segala makhluk, baik makhluk hidup maupun makhluk tidak hidup, yaitu kita kenal dengan benda mati, terjadi atas kehendak Allah. Terjadinya jenis-jenis makhluk hidup secara evolusi pun atas kehendak Allah. Mengenai kejadian makhluk-makhluk hidup secara evolusi atas kehendak Allah, bisa timbul pertanyaan karena Allah itu maha kuasa. Mengapa Tuhan tidak menciptakan jenis-jenis makhluk hidup secara langsung? Mengapa harus melewati waktu yang lama? Ya, itulah yang kenapa tadi semua yang ada ini adalah diciptakan Allah. Jadi ada pertanyaan bahwa jenis-jenis juga diciptakan oleh Allah, kejadian-kejadian ini adalah kehendak Allah, ya. Mungkin ada timbul kenapa bahwa Tuhan tidak menciptakan jenis-jenis ini secara langsung melalui suatu proses. Itu ada rahasia Allah yang kita perlu kita pelajari. Ini rahasia Allah, ya. Bagaimana proses itu terjadi, ya. Kemudian karena manusia ini diberikan oleh Allah akal, budi dan kecerdasan, ya, akal, kecerdasan, kemudian budi, ya, akhlak. Nah, inilah, ya, yang diberikan Allah. Bagaimana supaya manusia itu menggunakan akalnya, mengembangkan akalnya untuk mencari ilmu pengetahuan, mencari sebuah pembuktian, mencari suatu proses. Inilah akan dirangkai dalam sebuah ilmu pengetahuan. Inilah rahasia Allah berikan karena kita manusia diberikannya akal dan budi. Serta akal dan budi berhubungan dengan akhlak, akal berhubungan dengan kecerdasan. Jadi itu rahasia Allah, kenapa tidak diberinya langsung, supaya kita terus belajar dan belajar. Selanjutnya, dalam keyakinan agama Tuhan itu Maha Esa. Tidak hanya zatnya tetapi juga sifatnya. Cara-caranya menciptakan. Tuhan menciptakan sesuatu tidak seperti cara manusia bekerja. Memang berbeda. Kita tidak mengetahui cara Tuhan bekerja itu seperti apa. Itu adalah rahasia Tuhan, tidak diketahui oleh manusia. Karena Dia Maha Esa, Maha Pencipta, ya. Zatnya tetapi sifatnya, caranya menciptakan itu tidak kita ketahui. Dimana Tuhan menciptakan sesuatu tidak seperti kita manusia, kita bekerja, itu berbeda. Sebab Tuhan Maha kuasa menciptakan segala sesuatu sesuai dengan keagungan dan kehendaknya. Mengenai waktu menurut ukuran manusia berpuluh-puluh tahun, beribu-ribu tahun, dan berjuta-juta tahun, ya. Itu sudah ditentukan oleh Allah, sudah dikehendaki oleh Allah, bahwa bagaimana Dia menciptakan, bagaimana Dia bekerja, itu tidak diketahui oleh manusia. Demikianlah. Jadi sekarang kita bisa memahami bahwa proses evolusi adalah sebuah proses yang perlu kita pelajari, proses terjadinya, bukan sebuah pembuktian. Ini makna yang harus kita ambil apabila kita kaitkan antara evolusi dan agama.
Jadi dalam kita mempelajari evolusi, tetapi kita juga tidak lepas dengan keyakinan kita sebagai penganut sebuah agama, itu harus kita meyakini bahwa manusia itu adalah tetap diciptakan oleh Allah dan makhluk-makhluknya diciptakan oleh Allah. Tetapi evolusi itu perlu kita pelajari untuk melihat prosesnya, bagaimana terjadinya, bagaimana proses pembentukannya. Tetapi kita yakini Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha menciptakan segalanya. Jadi tadi kenapa Allah menurunkan akal dan budi. Akal itu kecerdasan untuk kita mencari ilmu pengetahuan, budi akal bagaimana kita membedakan, ya. Harus dalam kita mencari ilmu pengetahuan, kita harus mengandalkan juga akhlak, ya. Jadi bagaimana kita harus meyakini akhlak kita, budi kita harus meyakini bahwa agama itu penting sekali. Bagaimana kita dalam menuntut ilmu, mencari ilmu pengetahuan, tidak lepas daripada keyakinan kita masing-masing. Demikianlah materi kita pada hari ini. Ini merupakan materi yang terakhir. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan juga dalam proses pembelajaran secara daring ini mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, yang jelas kita tidak bisa tatap muka, proses diskusi kita tidak berlangsung, maka sekali lagi saya mohon maaf. Semoga kita sama-sama berdoa ke depannya, kita akan lebih baik. Semoga kemelut yang terjadi di tahun 2000 dan 2001 ini bisa diselesaikan, ya. Semoga kita dapat beraktivitas normal seperti biasa. Demikianlah saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.